Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan pengujian uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Nah, di sini saya sudah mempunyai data, yaitu data pengaruh metode pembelajaran inquiry dan drill terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Kita sudah dapatkan data untuk metode inquiry ada 10 data, kemudian drill dari responden kita mendapatkan 12 data. Nah, dari data ini kita rubah. Untuk yang metode inquiry kita beri kode 1, kemudian untuk yang metode drill kita buat 2. Nah, dari data ini kita salin, kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Dalam penghitungan ini kita akan menggunakan SPSS 22. Ini datanya kita salin, kita pindahkan ke SPSS. Nah, ini datanya sudah pindah, kita ubah terlebih dahulu. Untuk name ini tadi metode, kita ganti dengan metode. Kemudian yang di bawah ini kita rubah kelas. Selanjutnya desimalnya kita ganti dengan 0. Kemudian value ini sesuai dengan tadi. Yang pertama ini 1, labelnya tadi ini metode inquiry. Ini kita tambahkan. Oke. Yang kedua kita rubah juga 2, ini tadi metode drill. Nah, datanya sudah kita edit, kita kembali lagi ke data view. Sudah berubah, kita lakukan analisis, kita klik analyze, kemudian kita pilih conformant, lalu kita pilih independent sample t-test. Nah, di sini untuk tes variabel ini kita masukkan yang kelas. Kemudian untuk metode kita masukkan di grouping variabel, kita pindahkan. Kemudian ada define group, kita pilih. Untuk grup 1 tadi 1, grup 2 tadi 2, continue. Sudah semua, lalu kita klik OK. Nah, maka ini hasil dari analisisnya. Untuk mempermudah, kita pindahkan hasil analisis ini di Word. Sudah saya lakukan pemindahan. Nah, kita lihat pada tabel grup statistik dapat dilihat nilai rata-rata atau mean kemampuan berpikir kritis siswa dengan metode inquiry sebesar 8,20 dan standar deviasinya 0,919. Serta untuk metode drill nilai rata-ratanya sebesar 7,17 dan standar deviasinya 1,467. Hal ini menunjukkan secara deskriptif kemampuan berpikir siswa dengan metode inquiry lebih tinggi dan lebih konsisten daripada metode drill. Selanjutnya yang kedua, pada kolom equal, variance, assumes, dan baris level test for equal variance diperoleh F sama dengan 2,191 dengan V-value 0,154 lebih besar dari 0,05. Itu berarti varians populasi kedua kelompok sama atau homogen. Yang ketiga, karena varians data homogen pada equal variance assumption dan pada baris t-test pada equivalence diperoleh harga T-nya 1,930 dengan DF-nya sama dengan 20 dan P-value-nya sama dengan 0,068.
dibagi 2, maka dia dapatkan 0,034. Lebih kecil dari 0,05, yang berarti H0-nya ditolak. Jadi dengan demikian hipotesis yang diajukan teruji oleh data, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dengan metode inquiry lebih tinggi daripada metode drill. Nah, itulah hasil uji perbedaan dua rata-rata sampel bebas. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji sampel tak bebas. Nah, di sini datanya perbedaan hasil belajar siswa sebelum. Nah, hasil sebelum ini dilambangkan dengan Y1 dan sesudah itu Y2. Kita pindahkan data yang sudah kita miliki untuk melakukan pengujian ke dalam aplikasi SPSS. Masih sama, CSS yang kita gunakan adalah SPSS 22. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu. Kita rubah. Untuk yang varian 1 ini tadi sebelum, dan varian yang ini sesudah. Desimalnya kita ganti dengan angka 0. Dan kita kembali lagi ke data view. Nah, ini data yang sudah kita miliki. Untuk melakukan uji sampel tak bebas, kita pilih Analyze, kemudian Conformance, dan kita pilih Varied Sample T-Test. Nah, ini dia. Untuk di variabel 1 itu kita masukkan sebelum. Kemudian di variabel 2 itu sesudah. Kemudian kita pilih, kita klik OK. Nah, inilah hasilnya. Hasil dari analisis. Sama, untuk lebih mudahnya kita pindahkan di Microsoft Word. Nah, pada tabel varied sample statistik terlihat bahwa rata-rata atau mean hasil belajar siswa sebelum diberi media itu sebesar 7,20 dan standar deviasinya 1,229, dan setelah diberi media itu didapatkan 8,70 serta standar deviasinya 0,949. Hal ini berarti secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah diberi media pembelajaran. Yang kedua, pada tabel FAIR Sample Correlation diperoleh koefisien korelasi skor hasil belajar sebelum dan setelah atau sesudah diberi media sebesar 0,629 dan p-value itu 0,051, lebih besar dari 0,05 atau bisa diartikan signifikan. Selanjutnya, pada tabel varied sample t-test diperoleh perbedaan rata-rata sebesar 1,5 yang berarti selisih skor hasil belajar setelah dan sebelum diberi media. Harga positif bermakna bahwa setelah diberi media, pembelajaran hasil belajar menjadi lebih tinggi daripada sebelum diberi media pembelajaran. Kemudian diperoleh standar error mean-nya yang menunjukkan angka kesalahan baku perbedaan rata-rata sebesar 0,307. Selanjutnya harga statistik T itu diperoleh 4,881 dengan DF itu sebesar 9 dan p-value-nya sama dengan 0,001, lebih kecil dari 0,05 atau bisa diartikan H0-nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberi media pembelajaran. Baik, mungkin itu
pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang uji perbedaan dua rata-rata sampel bebas, dan tadi ada juga uji sampel tak bebas. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.